persekutuan ibadah oikumene yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita sepanjang minggu yang boleh kita jalani, dan saatnya kita akan memasuki minggu kerja yang baru. Sebagai orang yang percaya, kita mau datang kepada Tuhan untuk menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita kepada Tuhan, biarlah Tuhan berperkara dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita. Baik, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu saya undang kita sekalian untuk berdiri. Kita angkat pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Benar Bapa di surga, hati kami limpah dengan syukur, sebab Engkau baik selalu dalam hidup kami. Itu nyata Tuhan, di pagi hari ini kami boleh ada lagi, bergerak, bernafas, semua karena kebaikan Tuhan yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami seberapa yang ada di tempat ini, kami mau beribadah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat ibadah di pagi hari ini. Namun sebelum Tuhan, kami mau ampun segala dosa, pelanggaran, kelalaian, keterlanjuran kami buat, baik sengaja dan tidak sengaja, lewat hati dan pikiran, perkataan, sikap, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami orang yang berdosa. Engkau mau kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami di pagi hari ini untuk datang kepada Engkau lewat ibadah ini ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau tuntun ibadah di pagi hari ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Roh Kudus, Engkau beracara bagi kami semua. Engkau memberkati kami lewat ibadah ini. Hamba firman yang telah Engkau persiapkan, berkati kami lewat kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami mohon padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga yang terlibat dalam pelayan di pagi hari, pimpin pujian, pemain musik, bahkan kami semua. Engkau memberkati, Engkau rapi kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu pikiran kami, konsentrasi kami untuk beribadah, kami tolak, kami makan nama yang berkuasa, yaitu hanya dalam nama Yesus. Biarlah tempat ini dipenuhi dengan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, sehingga kami bebas memuji dan memuliakan nama-Mu selalu. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan buka ibadah di pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Semua yang percaya katakan Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, nama
yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkatmu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh. Di tangan-tangan yang sudah memberi, dan berkati persembahan ini Tuhan agar bisa berguna dan dapat kami pakai di dalam persekutuan ini untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami dan ajarkan kami selalu memberikan yang terbaik untukmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pada apanya disilakan. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kalau kami ada sampai pada saat ini Tuhan, itu bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, tetapi merupakan sebuah anugerah yang begitu besar yang boleh Tuhan Allah Engkau karyakan bagi kehidupan anak-anak-Mu yang bekerja di tempat ini. Sebab itu Tuhan Allah di surga untuk mengawali seluruh kegiatan aktivitas pekerjaan mereka, dan untuk menjadi berkat bagi kehidupan rumah tangga mereka. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Teguhkanlah iman percaya kami ya Tuhan Allah, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami diberikan hikmat, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Allah ini. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena selaku anak-anak-Mu rindu mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus Yesus berita firman yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, kita masing-masing kita buka di dalam Matius
karena kita ada di dalam masa-masa Pasca, Prapaskah ya. Ya. Jadi oleh karena itu kita buka di dalam Matius 26 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-35. Matius 26 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu di Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Yesus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang mendengar, dan kita dapat mengaplikasikan firman ini di dalam setiap kehidupan kita, bahkan juga pekerjaan yang Tuhan Allah embankan di atas pundak-pundak kita masing-masing. Shalom. Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali. Mungkin yang baru kenal. Saya Bapak Pendeta Apono. Saya bekerja di Kementerian Agama. Kebetulan saya pakai baju begini karena ini alma mater. Karena saya sebagai seorang penyuluh, itu berarti dimanapun saya harus berada, harus pakai baju ini. Tadi sebenarnya saya mau pakai jas, tetapi saya harus mendengar pimpinan. Nah, jadi oleh karena itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat kebenaran firman Allah ini. Yang pertama adalah Petrus akan menyangkal Yesus. Ini masih akan menyangkal, belum menyangkal ya, akan menyangkal. Saudara-saudara, nyanyian sebuah nyanyian itu merupakan sebuah lagu. Ya, kita melihat peristiwa Yeriko. Ya, dengan lagu saja tembok Yeriko itu akan runtuh. Toh, dengan lagu itu. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, kalau misalnya ada di dalam hatimu ada rasa galau, biasa kan cewek-cewek kan rasa galau. Ya, itu berarti kita menyanyi aku, supaya kita jangan putus asa, karena itu merupakan sebuah doa. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita melihat bahwa Petrus ini adalah salah seorang ketua daripada 12 murid itu. Ya, ke-12 murid itu Petrus sebagai ketua. Lalu Yudas itu diangkat sebagai bendahara. Jadi 2 orang ini, ketua dan bendahara, mereka bikin rusak. Betul tidak? Petrus menyangkal Yesus, sedangkan Yudas menyangkal Yesus juga dan mengkhianati. Ini bendahara dan ketua. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum peristiwa penyaliban, Yesus sudah sampaikan kepada Petrus bahwa semua yang akan terjadi, ya, kamu akan tergoncang imanmu. Itu tadi ada baru menyanyi, baru Yesus menyampaikan bahwa kamu akan tergoncang imanmu. Kasih pada kita. Ini pekerjaan yang ada di tempat ini. Disinilah kita makan, disinilah kita minum, disinilah kita mengaji. Oleh karena itu, yang terpenting daripada kita mendengar pimpinan. Ya, kalau kita tidak mendengar pimpinan, itu berarti akan ada masalah bagi kita semua. Pekerjaan di tempat ini, saudara-saudara, ini juga menjadi berkat, dan ini merupakan sebuah anugerah yang begitu besar bagi Bapak Ibu sekalian. Kita makan di sini, kita minum di sini, itu berarti kita juga harus berdoa kepada tempat ini. Dan kita cuma hanya bekerja saja. Tetapi puji Tuhan,
bahwa perusahaan ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa Bapak kekasih yang pergi ke Jepang itu merupakan sebuah anugerah. Ya, beliau sudah akan kembali. Itu berarti kan pimpinan berhasil. Ya, kenapa berhasil? Karena Tuhan Allah ada bersama-sama dengan beliau bagi jual. Begitu juga bagi teman-teman semua yang bekerja di atas ini, di atas tanah ini, tetapi juga di perusahaan ini. Jangan karena dengan harta kita menyangkal Yesus. Saudara-saudara, jangan karena dengan uang kita menyangkal Yesus. Karena harta, cinta, dan kedudukan, tiga ini orang menyangkal Yesus. Betulkah tidak? Harta, cinta, dan kedudukan. Tuhan Yesus sudah pergi, ya, sudah menyiapkan tempat bagi kita. Beliau sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ya, sekarang saudara-saudara mempertanggungjawabkan saudara-saudara punya perbuatan sendiri. Sekecil apapun perbuatan itu, satu ketika juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah nanti. Sekecil apapun. Jadi oleh karena itu saudara-saudaraku yang diberkati, saya mau katakan hari kemarin itu adalah masa lalu. Hari sekarang adalah kenyataan. Dan besok adalah merupakan sebuah misteri. Sekali lagi saudara-saudara, hari kemarin itu adalah masa lalu. Hari sekarang adalah kenyataan. Ini kenyataan. Dan hari besok adalah merupakan sebuah misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita ke depan. Jadi oleh karena itu, mari kita selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Sekecil apapun saudara-saudara, kita melangkah untuk melakukan segala aktivitas kita dimanapun kita melangkah. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Allah embankan di atas pundak-pundak kita semua. Saudara-saudara, kalau Tuhan Allah bilang, kalau kita bekerja, kalau kita melakukan perkara-perkara yang kecil saja yang Tuhan Allah berikan, maka Tuhan Allah akan menganugerahkan perkara-perkara yang besar bagi kita. Amin. Ya. Anugerah itu artinya kita duduk saja Tuhan datang kasih. Anugerah itu merupakan anugerah. Itu secara cuma-cuma. Ya, anugerah itu kita duduk, Tuhan Yesus akan datang kasih memberikan bagi kita. Yang penting ketika kita dipakai, diberikan untuk tugas dan tanggung jawab yang kecil itu, kalau kita melakukannya, ya, dengan perkara-perkara kecil itu, maka Tuhan Allah akan memberikan perkara-perkara yang besar, menganugerahkan perkara-perkara yang besar bagi kita. Yang kecil saja, para pimpinan kasih yang kecil saja tidak bisa lakukan akan. Bagaimana Tuhan memberikan yang besar? Biarlah kebenaran firman Allah ini terus mengingatkan kita untuk terus melangkah dalam memasuki pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ke depan. Yang tadi saya harapkan sampaikan. Hari kemarin itu masa lalu, kita sudah lewat. Betul tidak? Nah, kita sudah tidak ingat lagi. Tidak usah ingat lagi. Tetapi kenyataan sekarang dan hari esok adalah sebuah misteri. Itu berarti kita harus meninggalkan Tuhan setiap waktu. Amin. Ada pergumulan bapak-bapak, nona-nona yang mungkin jodoh kan? Kamu sudah dapat jodoh? Sudah? Oh. Semua suka ini nikah atau masih cari-cari? Ada dalam perusahaan ini, cari di dalam perusahaan saya. Ya, ada pergumulan, ada yang sakit. Persekutuan ini ada yang sakit? Tidak ada. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah gunung batu benteng keselamatan kami yang tidak pernah koyak untuk selama-lamanya. Allah yang kami sembah dan kami muliakan dan kami agungkan di dalam nama Yesus. Dalam menunaikan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaannya bersama dengan
para karyawan yang ada. Tuhan memberikan hikmat bagi hamba-Mu untuk mengayomi, membimbing dan mengarahkan para karyawan yang ada, supaya dari hamba-Mu banyak jiwa-jiwa akan dipanggil oleh Tuhan untuk datang menyembah di Kau ya Bapa. Ya Tuhan Allah di surga, kami semua yang hadir pada saat ini Bapa, Tuhan mengenal kami masing-masing. Tuhan mengenal akan seluruh kehidupan mereka, sebab Tuhan Allah yang membentuk mereka, Tuhan Allah juga yang menetap mereka, dan Tuhan Allah juga yang akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Sekiranya saudara-saudara kami yang masih mencari-cari jodoh, Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka, supaya semua itu berjalan sesuai rencana dan kehendak-Mu Bapa. Ya Tuhan Allah di surga, dalam Yesus Kristus, kami serahkan perusahaan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar di 4 penjuru mata angin, Tuhan Allah Engkau berdiri dengan para malaikat-Mu untuk berdiri di samping kiri-Mu ke belakang dari perusahaan ini, untuk menghindar dari segala kuasa dunia kegelapan, kuasa dunia orang mati, kuasa-kuasa iblis, kuasa roh-roh di udara, batu-batu, pohon-pohon, daratan dan lautan. Ya Tuhan Allah, biarlah sekiranya ada di tempat ini para penunggu-penunggu, Tuhan Allah Engkau lemparkan mereka ke alam jurang maut di dalam api kemurkaan, supaya Allah berkuasa atas tempat ini, sehingga mereka tetap bekerja dengan penuh sukacita ya Bapa. Ya Tuhan Allah di surga, dalam Yesus Kristus, inilah doa dan sembahyang kami Bapa. Ampunkanlah salah dan dosa kami Tuhan. Lalu tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang mereka lakukan ke depan ya Bapa, di hari-hari yang mereka lewati, Tuhan memberkati mereka, jaga dan pelihara mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kawan yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Ibadah ini akan segera usai. Namun tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan Allah percayakan bagi anak-anak-Mu di tempat ini belum berakhir sampai di sini. Mereka akan terus melangkah di dalam hari-hari hidup mereka sebelum mereka melasukkan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka. Selaku hamba-Mu Yesus Kristus, hamba menumpangkan tangan bagi mereka, dan Tuhan Allah Engkau mengalirkan berkat-berkat bagi mereka. Tuhanlah penjaga-Mu, Tuhanlah naungan-Mu di sebelah tangan kanan-Mu. Matahari tidak menyakiti Engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan berkati